Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Sofia. Saya di sini akan membahas rekonsiliasi konflik pasca bencana. Oke, sebelum itu saya akan membahas tentang siklus bencana. Fase pertama yang saya akan bahas yaitu fase pra bencana. Nah, pada fase ini, semua hal yang berkaitan dengan kesiapsiagaan, mitigasi, serta pencegahan terjadi, dilakukan. Fase siklus selanjutnya adalah fase bencana. Nah, pada fase bencana ini, semua konflik dapat terjadi, entah konflik yang bersangkutan dengan bencana itu sendiri maupun yang di luar bencana. Nah, setelah adanya konflik, pastilah kita ada fase ketenangan atau fase recovery, yaitu masuk kepada fase pasca bencana. Nah, pada fase pasca bencana ini berisi semua hal tentang rekonstruksi serta pemulihan. Oke, tadi telah saya sebutkan kenapa terjadi konflik. Oke, pembahasan selanjutnya saya akan membahas tentang konflik. Maka akan bertanya-tanya, kenapa bencana dapat menghasilkan konflik? Mari kita ketahui dulu, konflik pada KBBI berarti pertikaian, ketegangan, serta perselisihan ini. Kok bisa gitu? Oke, langsung saya ambil contoh aja waktu ketika gunung meletus. Ketika lahar dingin dan lava ini keluar membanjiri rumah penduduk, maka akan menghanguskan seluruh isi rumah serta rumah tersebut. Terus konflik permasalahan selanjutnya adalah jika ada peternak, biasanya kan dekat gunung banyak peternak. Jika peternak mengalami kehangusan hewan ternaknya, maka dia tidak dapat lagi untuk mencari nafkah, bekerja gitu ya. Terus padahal tadi rumah, sandang, pangan, dan papan dan pencarian pekerjaan yang mana sumber pangan itu terganggu, maka dapat terganggu pula kelangsungan hidup manusia. Jika itu terjadi terus-menerus, mesti bakal rusuh gitu, bakal gundah, manusia bakal gundah. Dari situlah maka adanya bantuan. Tapi kalau bantuan itu diberikan secara merata, secara adil, itu juga bakal konflik. Nah, di situ konflik yang saya maksud, yang di luar bencana. Oke, mungkin kurang menggambarkan karena kita semua tidak tinggal di daerah gunung gitu ya. Mungkin kita dapat gambarnya adalah saat pandemi ini. Pada saat pandemi ini terdengar di Indonesia sempat mengalami panik buying. Semua orang yang punya uang bodong-bodong mensuplai isi kulkasnya untuk dapat mengisi bahan pangan. Padahal mungkin bahan pangan ini punya masa kadaluarsa gitu ya, kecuali bahan pangan yang frozen gitu. Tapi kan juga dipikir-pikir nggak sehat ya. Padahal juga kenapa sih harusnya itu berbondong-bondong? Maksudnya apa nggak kasihan sama orang yang nggak punya uang gitu buat mensuplai banyak hal. Setelah panik buying, baru-baru ini terdengar kabar korupsi dana bantuan sosial oleh Menteri Sosial itu sendiri. Kenapa gitu kok bisa jadi? Mungkin Menteri ini juga gundah gitu. Kenapa? Takut kalau penghasilannya terganggu juga. Padahal itu bantuan sosial itu dapat menangani banyak hal seperti kelaparan, ketakutan PHK gitu. Tapi itu dikorupsi gitu sama orang yang tidak berwenang. Nah, kalau kayak gitu terus kalau semua orang korupsi terus sampai dana hutang Indonesia yang membengkak gimana gitu. Kalau nggak terus hutang terus lama Indonesia nggak bisa berdiri sendiri kalau kayak gitu kan. Terus selanjutnya adalah pembelajaran, yaitu masalah yang terjadi antara pengajar dan pelajar. Banyak terjadinya ini kayak pelajar ini malas sekolah, padahal mereka juga suka gitu sekolah lihat HP atau laptop gadget gitu. Tapi kenapa sekolah nggak mau, padahal itu juga sama-sama di gadget dan di laptop di gadgetnya mereka gitu kan. Ya mungkin itu kurang nyaman ya. Nah, masalah ini belum terselesaikan juga. Mungkin kalau dipikir-pikir baru 2 tahun ini kayaknya nggak gimana-gimana, tapi kalau kita buat lebih jauh lagi,
6 tahun gitu ya, anak SD yang masuk kelas 1 tiba-tiba kelas 6 tiba-tiba lulus gitu. Pembelajaran sekolah dasar dia nggak inget, nggak, misal namanya juga sekolah dasar, semua hal dasar diajarkan. Sekolah dasar misal mengajarkan kalian perasaan kalian, tapi dia waktu sekolah malah mancing. Akhirnya dia nggak dapat pembelajaran perkalian ini. Akhirnya kalau satu perkalian, nanti penggunaan perkalian, fungsi perkalian lanjutnya nggak dapat, misal buat limit gitu, buat pelajaran limit di SMA gitu ya, itu nggak bisa mengoperasikannya, itu lama-lama terganggu selanjutnya gitu. Jadi namanya hal dasar itu harus dituntaskan dasar gitu. Nah, kalau dipikir lagi gimana nanti kalau kualitas SDM-nya itu sendiri gitu kan, jadi cukup mengkhawatirkan. Nah, konflik selanjutnya, permasalahan selanjutnya yaitu, mungkin ini juga nggak dialami Indonesia saja, yaitu dunia, yaitu masalah ekonomi. Ekonomi sempat terpuruk, apalagi tadi udah hutang, terus ditambah korupsi. Nah, akhirnya menjadi permasalahan yang cukup serius kalau kita pikir gimana Indonesia bangkit secara ekonomi kalau kayak gitu terus. Nah, kan tadi saya sudah memaparkan beberapa permasalahan serta konflik gitu ya. Akhirnya kita masuk ke pembahasan rekonsiliasi konflik pasca bencana. Rekonsiliasi konflik berisi fase pemulihan dan fase rekonstruksi. Nah, fase pemulihan atau recovery ini yaitu adalah fase perpindahan antara fase tegang ke fase tenang. Nah, yang dimana masyarakat atau individu ini mulai perlahan mulai bangkit secara fungsinya. Kalau tadi masalah bencana gunung meletus, itu dapat terlihat jelas gitu kalau fase bencana yang alam ini. Jadi batas fase bencana dan pasca bencana yang terlihat jelas. Oke, ini bencana selesai. Kita harus cepat-cepat pulih gitu. Meskipun fase pulih ini juga dapat terbilang nggak tentu sampai kapan fase ini selesai. Tapi kalau kayak gitu, tapi terlihat jelas, karena terlihat jelas setelah bencana ini hilang, bukan hilang ya, maksudnya selesai gitu, dapat dikatakan selesai, udah bumi itu udah nggak siaga lagi, udah nggak waspada lagi, udah fase tenang, udah mulai bisa fase pemulihan. Yang tadinya penyintas ini ada di posko bencana, mereka berangsur-angsur pulih, mulai bekerja kembali, mulai sekolah kembali gitu. Nah, kalau fase rekonstruksi ini lebih kepada pembangunan sarana-prasarana yang rusak akibat bencana, seperti sekolah yang rusak, rumah sakit yang rusak, pemerintah yang rusak dapat diperbarui lagi, dibangun kembali, mungkin dengan cara perlahan, mungkin atau bangunan yang darurat gitu. Nah, tadi kan dikatakan jelas ya kalau bencana alam. Tapi kalau bencana non alam ini cukup membatas antara fase bencana dan pasca bencana ini beriringan terus, kita harus beriringan karena bencana berjalan, tapi kita harus tetap normal karena pasca bencana ini harus tetap aktif. Nah, oleh karena itu, apa sih bentuk fase pemulihannya gitu kan? Fase pemulihan saat COVID ini. Mungkin fase pertama tadi adalah yang kalau sekolah itu mungkin ya sekolah hybrid tadi itu ya. Kalau yang yang korupsi ini tidak hanya diusut tuntas koruptor ini secara hukum, tapi harus mengembalikan dana yang telah diambil. Biar ya kalau dananya nggak dikembalikan gimana mau bangkit lagi gitu kan. Terus kalau mungkin tagline ekonomi ini, tagline tagline pemerintah yaitu jika masyarakat pulih ekonomi bangkit. Mungkin vaksin ini cukup memberi jawaban meskipun tidak menuntaskan, tapi dapat memberi jawaban, sedikit jawaban. Oke, dengan begitu kita jangan takut untuk divaksin gitu ya. Mungkin ada yang ketakutan tapi cukup aman. Nah, kalau bentuk fase rekonstruksinya sendiri itu mungkin adalah pembangunan sarana yang mendukung meskipun adanya COVID ini, seperti ada tempat cuci tangan di setiap rumah, ruangan atau bangunan. Itu kiranya. Tadi siapa sih yang harus mengusut tuntas yang akan nyariskan ini dana ini? Yang menangani adalah BPBD dan BNPB. Kalau BNPB itu yang skala nasional, kalau BPBD skala daerah. Itu fungsinya apa? Yaitu entah dari penanganan, pencegahan, sampai dengan fase pemulihan serta rekonstruksi yang secara adil. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.